Bang, oke, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi hari ini saya bersama klien saya, Gusti Rosalina Indah atau biasa dipanggil Ocha, dengan Mas Rizal, ya kan, bersama-sama melaporkan kejadian adanya tindak pidana yang diduga memang menggunakan foto klien saya dipakai untuk jadi profil WA, ya kan. Jadi atas hal tersebut, hari ini kami melaporkan di SPKT Polda Metro Jaya. Terkait adanya manipulasi data, jadi seolah-olah foto klien saya ini dipakai untuk di WhatsApp sebagai profil WA, dipakai untuk, ya kan, menchatting atau melakukan tipu muslihat terhadap Bang Rizal. Ya. Atas adanya hal tersebut, maka kami sendiri sebagai warga negara yang beretikat baik, ya kan, yang taat hukum, supaya tidak ada korban-korban lain, kami mencoba untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Hari ini tadi kita mendapatkan LP nomor 3270, ya kan? Dan ini LP-nya. Ini LP-nya. Ya kan? Jadi ini akun yang mengatasnamakan klien saya. Tapi nanti untuk sementara mohon maaf nomornya bisa di blur dulu ya, karena mungkin akan dilakukan pengecekan di blur dulu ya teman-teman ya. Jadi ini aslinya belum ada korban dari segi material, tapi untuk mengedukasi seluruh masyarakat di Indonesia terkait adanya hal tersebut sebenarnya sudah sangat marak terjadi, ya kan? Di kita semua sudah marak terjadi, tapi dari kawan-kawan semua sangat minim untuk mau melaporkan ke Polda atau ke kepolisian setempat, dikarenakan mereka sendiri keterbatasan informasi terkait adanya bagaimana dia akan melakukan pelaporan dan pasal berapa. Jadi hari ini kita melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana pasal 35, ya kan, junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman kurang lebih 12 tahun penjara. Dan kami berharap juga daripada pelaku, kalaupun melihat hal ini, segera untuk melakukan etikat baik untuk meminta maaf. Jadi seperti itu. Tapi sudah ditelusuri siapa pemilik nomor akun itu? Sejauh ini kami berupaya untuk menelusuri, tapi kembali keterbatasan kami untuk terkait masalah peralatan menelusuri sendiri, yang punya adalah kepolisian. Oke Bang Rizal, kronologisnya seperti apa nih Mas? Oke, kronologisnya jadi di sini itu berawal di tanggal Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu kemarin tiba-tiba tes ping di sini, halo, saya respon, ya Cak, gitu, lagi di mana? Gue bilang di rumah. Aku kaget, lo ganti nomor lagi, soalnya kita udah tahu nomor dia kan, gitu. Ya cuma mau ngabarin gitu, bla bla, panjang sih ini. Nah tiba-tiba intinya dia ini menawarkan ada kerjasama dengan seseorang. Nah seseorang ini beliau ini mengaku ada di Jakarta dan nomornya masih kebuka. Biarkan nanti pihak yang berwajib yang akan melakukan cross check dan akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi ya. Nah ini dia menawarkan untuk saya itu seolah-olah mempunyai barang yaitu elektronik ya, handphone dengan jumlah cukup banyak gitu kan. Dan saya disuruh bernego dengan seseorang yang akan menjadi pembelinya gitu, dengan jumlah yang cukup banyak dan nilai elektronik ada 2 item, 1 kamera, 1 handphone ya, dengan nilai ratusan juta, hampir bisa dibilang hampir setengah miliaran gitulah gitu kan. Nah kok ujuk-ujuk sih biasanya sih Ocha ini kalau ada bisnis apa gimana komunikasinya banyakkan diskusi, ini langsung saya disuruh melakukan. Nah cuman saya pancing-pancing terus nih, saya pancing-pancing ini singkat cerita aja,
si Ocha palsu ini gitu kan lagi di sebuah tempat acara gitu kan. Pokoknya saya disuruh deal dulu, saya bilang gini, udah Cak kamu telepon saya aja dulu. Gue nggak bisa, soalnya aku lagi di acara nih. Lo kan kamu ke acara bisa ke toilet kayak atau bisa apa? Aku cuma bisa ketik aja. Aku pengen dengar suara kamu atau paling nggak video ke bener nggak ini gitu kan. Nah tapi kan saya juga bilang, ini apa produk apa nih gitu kan, legalitasnya bagaimana nih ya nggak sih? Walaupun barang elektronik kan juga kan jangan sampai nanti barang elektroniknya barang-barang yang black market atau gimana gitu kan ya nggak sih gitu kan. Oh dia bilang aman nih break ini, cuman aku barangnya ada di kamu, seolah-olah barangnya di kamu, tapi barangnya di aku, kamu naikin aja markup aja bla 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 bla. Singkat cerita saya cuma minta video call atau telepon, dia nggak berani karena dia katanya ada di suatu acara dan di acara lelang itu tidak boleh melakukan telepon, tapi nah ini ya dia dilarang telepon atau mengambil gambar gitu kan. Yang ngirimin kayak gini-gini gitu. Ya udah kalau gitu gini aja Cak, kamu fotoin aja kamu lagi di acara itu kayak gimana gitu kan. Nggak berani, akhirnya saya coba menghubungi salah satu sahabat kita si Naya gitu kan. Karena Naya lebih suka agak aktif komunikasi sama Ocha. Coba di mana? Oh di Facebook terakhirnya posisinya ada di Jawa Timur gitu kan. Nah ini aku komunikasi enggak Zal gini nih. Ya mungkin karena saya udah capek akhirnya saya langsung agak skak aja langsung gitu. Kamu mau tipu-tipu ya? Coba kamu kirim seloknya. Ternyata seloknya dia posisinya ada di Medan, di Sumatera ujung sana gitu kan. Langsung nggak lama kemudian diblok. Nah cuman untungnya lagi salah satu seseorang yang akan menjadi pembelinya ini masih bisa berkomunikasi dengan saya. Tapi saya untuk sejauh ini saya tidak akan belum komunikasi dulu karena saya ikutin arahan dari tim lawyer juga dengan tim kepolisian yang akan menangani. Tapi yang satu masih kebuka sih. Gitu. Tapi kita nggak tahu itu juga satu. Ya ini bisa satu tali dua mata uang bisa jadi gitu kan. Bisa jadi atau mungkin ada dua prediksi ya, kalau saya kan bukan dari segi pengamat hukum ya, bisa jadi si orang ini juga tipu-tipu juga bisa tipu-tipu atau juga bisa korban. Cuman anehnya si yang pembeli ini kenal baik dengan Bu Ocha gitu kan. Saya minta Bapak kalau kenal baik dengan Bu Ocha, ada nggak Bapak foto bareng sama Bu Ocha gitu kan. Belum dikirim-kirim, tapi saya masih bisa berhubungan dengan orang ini gitu. Kronologisnya simpelnya kayak gitu sih, singkatnya. Kalau Ocha sendiri apa ini pertama kalinya? Ini sebenarnya sih kesekian kalinya, yang sebelumnya sempat di medsos juga itu menggunakan foto saya, tapi mungkin saya berpikir kebetulan waktu itu yang menggunakan adalah dari maksudnya masyarakat yang kebetulan tidak sebagai dilihat public figur ya. Jadi mungkin saya pikir ya sudahlah kasihan gitu ya kan. Kemudian kali ini kena skaknya menghubungi beliau tadi yang kemudian ini wadah yang tepat ya sebenarnya saya untuk mensonding. Jadi bukan hanya sekedar mencari panggung saja, tidak ya, tidak, saya nggak suka juga masalah hanya mencari panggung. Kebetulan tadi menghubungi Rizal, jadi kena skaknya Pak Rizal menghubungi saya. Nah di sini kami berusaha menyampaikan tadi ya bahwa ada kejadian seperti ini, mungkin ada juga yang sebelum-sebelumnya sama, masih nggak bisa sounding. Nah ini kebetulan melalui Bang Rizal, saya terima kasih Rizal mau mampir dan mau menyampaikan tadi, ya semoga semua jadi pelajaran. Nah kembali lagi harapan kita tadi, media nongol, kinerjanya kepolisian juga bagus. Harapan kita demikian ya Zaya, dengan Mas Dewa ya. Jadi kinerja kepolisian juga berhasil, dari tim media juga berhasil. Semoga jadi pelajaran. Kalau dibilang ini dicegah dulu ya, sebelum lanjut nanti ada program-program berikutnya. Iya benar. Jadi jangan sampai menggunakan foto sembarangan. Karena modus tipu-tipu ini udah sangat banyak sekali sih gitu. Dulu 2015 saya nggak sampai 1 kali 24 jam ketangkap pelakunya. Dulu pernah ngalamin ya Mas? Nah pernah tipu-tipu. Tambahan. Jadi foto ini kan merupakan hak cipta. Ya. Hak cipta yang memang wajib dilindungi oleh sang pemilik. Apabila seseorang menggunakan foto, baik itu foto maupun video milik siapapun, itu harus seizin pemilik. Harus berhati-hati dan beretika dalam kita di medsos. Ya. Karena apa? Sekarang itu sangat mudah diaksesnya terkait masalah media telekomunikasi. Benar. Ya kan? Di situ rawan sekali disalahgunakan, dan untuk seluruh masyarakat agar semua sadar hukum bahwa sebelum adanya korban kita harus mencegah terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Berarti bisa dibilang ini udah berkali-kali cepat baik juga, terus bisa jadi ada yang kasih kepala atau Sangat. sampai gimana nih? Sangat merugikan pastinya ya. Jadi sempat sebelumnya juga ada, maaf, alat pendeteksi pelakor kan sangat merugikan email saya katanya. Alat pendeteksi pelakor pakai foto saya itu kan luar biasa sekali. Tapi ya sudahlah saya pikir gitu kan. Nah sangat merugikan pasti.
kan kita berusaha membangun tadi image kita sebaik mungkin ya. Kalau sampai membuka secara materi kan berbahaya juga ya Mas Rizal ya. Lagi pula di sisi lain kan media sosial ini kan dilindungi dengan undang-undang ITE kan. Silakan Mbak tambahan Mbak. Ya, tambahan dari saya begini. Mbak Ocha dan Mas Rizal ini adalah public figure, ya. Selebriti yang berani melaporkan kejadian peristiwa hukum. Saya berharap dari masyarakat yang takut untuk melapor agar ini bisa menjadi contoh buat masyarakat lainnya tidak ragu melaporkan kepada kepolisian. Ya Mbak Ocha ya. Iya, makasih banyak ya juga. Dan juga Mas Dewang ini adalah juga orang yang peduli sekali dengan hukum, apalagi tentang UU ITE, di mana bahwa tentang pribadi kita itu nomor telepon atau HP itu adalah kepentingan kita dan kita berhak melindunginya. Mas Rizal, berarti ini ada dengan- dugaan dengan circle bahwa ini ada sekitar teman atau Iya, karena kok bisa tahu nomornya Mas Rizal? Oh nggak tahu jadi kalau circle-nya di aku ya biar kepolisian nanti akan melacaknya kan nanti bisa di tracking. Iya. Dia orang ini tahunya dari siapa gitu kan. Nggak ada kecurigaan kan? Oh iya iya. Nggak ada Tapi kecurigaan terdekat nggak? kalau sejauh ini tingkat teknologi ya seperti iPhone telepon yang udah cukup lumayan ada standarnya pasti yang bisa mengakses hanya kepolisian ya. Ada curiga teman dekat nggak? Oh nggak ada. Nah, nggak Kita bisa mah hapus komentar. dusun aja sih nggak ada. Kita keterbatasan adanya Ya. alat mendeteksi Deteksi. terkait masalah melacak siapa itu keterbatasan kita di situ. Dan memang kita serahkan semua perkara ini ke kepolisian daerah Metro Jaya. Semoga dapat secara maksimal ditindaklanjuti sehingga secepatnya dapat ditemukan orang tersebut dan seluruh masyarakat Indonesia supaya mengetahui bahwa hal tersebut ya kan terkait masalah adanya penyalahgunaan foto ataupun mengambil tanpa izin itu memang ada hukuman yang sangat berat seperti itu. Ngomongin hukuman, pasalnya sendiri dan hukumannya berapa lama? Tadi terkait masalah ini kan fotonya klien kami dipakai ke dalam akun WhatsApp, ya kan? Jadi mengambil, jadi dipakai ke akun seolah-olah ini akun otentik miliknya klien kami. Itu terdapat dalam pasal 35, junto pasal 51 ayat 1, ya kan? Terkait masalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu terkait masalah transaksi elektronik atau ITE. Itu ancamannya tidak main-main 12 tahun. Itu. Nah, yang dilaporkan siapa? Mungkin akunnya? Akunnya kebetulan memang yang kami laporkan belum ada namanya siapa, ya kan? Karena memang itu hanya berupa nomor handphone. Nama saya juga. Dan namanya ya tadi namanya si Gusti Ocha. Mbak Ocha, kerugian moral sendiri kalau material kan belum ada kan tadi katanya. Kalau moral sendiri dari Mbak Ocha dan Mas Sangat Rizal, lah pastinya ya Mas Iya. Rizal ya. Untungnya Ocha kenanya ke saya nih. Coba kalau kena orang lain pasti bakal Hancur, bisa hancur saya. kena gitu kan. Karena kan tidak mengenal secara langsung dan tidak bisa mengkonfirmasikan lagi secara Iya, langsung. iya. Jadi alhamdulillah tadi Allah masih melindungi ya. Kalau tidak nama baik juga. Dan saya sahabatan sama Ocha dari saya masih SMA. Sama kita dari kecil. Sebelum dari mana. Jadi tahu lah, jadi agak unik aja. Cuman memang dari saya selain akun itu juga ini kita masih akan menyelidiki ya, maksudnya di pihak kepolisian yang satu nomor lain itu masih kebuka tuh yang jadi pembelinya. Kita lihat aja nanti kinerja, kita support lah kita iringin dengan doa ini. Oke. Mas Dewas yang nanti akan melakukan Mas dalam Rizal tugas ini ya. minggu lain tadi yang berapa? Yang pertama kali yang pernah Oh dulu ada tapi emang pernah kita yang banyak. banyak itu korbannya masif tuh. Tapi akhirnya berhasil ya? Berhasil nggak sampai 1 kali 24 jam Polda Metro Jaya langsung bisa top langsung bisa Jadi tangkap. makanya untuk yang sekarang lebih teliti lagi lah langsung dilaporkan gitu. Iya. tapi tadi dibilang Mas Rizal sering berbisnis juga dengan Mbak Ocha ya maksudnya. Kok dia bisa tahu? Oh, saya sama Ocha kalau bisnis santai-santai aja, nggak terlalu ini, apalagi jebret bisnisnya langsung yang nilainya agak cukup lumayan kan gitu. Saya udah di situ udah curiga. Dari situ udah curiga, cuman kok anehnya saya minta foto nggak dikirim, saya mau ngobrol lewat teleponnya nggak dikirim, katanya lagi di tempat acara. Ya agak unik aja. Setelah saya cross, kebiasaan kita ya, Mas, ya. setelah saya cross check dia posisinya beliau di Jawa Timur, nah di situ baru saya agak sedikit, wah kamu mau tipu-tipu ya, langsung diblok tuh langsung dia. Harusnya dibiarin aja ya Mas ya. Iya, cuman aku lagi tengah karena dia kencang banget ininya, intens banget. Jadi mungkin dia pakai Berharap ini pakai ya. hipno ya, pakai hipno tipu-tipu ya. Gitu. Saya aja sempat hubungin langsung nggak sih? Hubungin tiba-tiba Oh di reject. Cuman gini lucunya, saya hubungin dia reject. Tapi pada saat saya sibuk, dia hubungin saya. Gitu.
lu di telepon nggak bisa sih, padahal saya lagi aktivitas saya agak lumayan gitu kan. Saya hubungi lagi, enggak, gue lagi di ini, jadi dibikin kayak kucing-kucingan gitu. Cara bicara juga agak aneh juga. Ya, tiba-tiba saya tahu Mbak Ocha ini, sahabat saya ini orangnya sangat sopan gitu kan, integritasnya bagus. Tiba-tiba ada satu kata yang parah lu. Nah itu di situ kan kok agak gimana gitu kan, kok agak lain bahasanya gitu, kok kurang etis gitu. Di situ udah curiga saya di situ. Oke, jadi begini, sebagai seorang public figure saya dengan Bang Riza tadi, Mas Dewa juga, memang kami kan tidak bisa mengunci ya namanya tadi media sosial tadi ya. Sebagai tadi lahannya tadi ya, masyarakat bisa tadi ada yang bagus dicontoh, yang baik, yang tidak bagus ya mohon dimaklumin ya. Tapi tolong jangan disalahgunakan ya buat oknum-oknum seperti tadi ya. Kenapa? Sayangi keluarga kalian. Kenapa belum tentu yang kalian lakukan itu berdampak panjang. Sekarang canggih ya Mas ya. Jadi untuk yang lain juga tolong berhati-hati mempergunakan foto-foto public figure yang ada ya kan. Yang lain lagi juga para public figure juga sebisanya tadi juga jangan pernah malu untuk melaporkan bahwa ini kasus yang mohon maaf receh atau apa, bukan masalah receh atau bukan masalah kelas apanya, bukan ya, hanya memang kita mengedukasi bahwa please jangan menggunakan media sosial sembarang. Kan tapi ada rasa kekhawatiran nggak? Ini kan masih menggunakan foto Ocha, mungkin nanti ada korban-korban yang di luar. Ya ini kan kalau lihat dari cara menipunya aja nilainya cukup gede ya, ratusan juta ya. Untung kita bisa prediksi gitu kan. Coba kalau orang lain yang kena gitu kan, wah ini korbannya bisa bukan receh lagi, Cak. Iya, makanya. Gede, iya. Kekhawatiran Iya, benar. Jadi berharap bahkan dengan media tadi kita yang menemukan media tadi ada laporan-laporan yang lain ya yang terkait. Siapa tahu ada yang menggunakan tadi nama saya atau foto saya tadi bisa melaporkan atau nanti bisa dibantu menghubungi lawyer saya Mas Dewa nanti ya kan. Ya. Jadi kalau dibantu juga ya teman-temannya media ya. Jadi ini segera ya tadi menyampaikan supaya bisa dipahami dan diterima. Oke. Oke. Boleh lihat catannya, Bro?